Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 4 Februari 2026. Saat ini kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema, yaitu hadir bagi semua orang. Dan sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini kami hadir Tuhan dengan kerinduan kami untuk kami merenungkan firman kebenaran. Tolonglah kami, berkatilah kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah keterbatasan kami. Dan kiranya firman-Mu itu pun juga boleh menggerakkan setiap kami untuk kami mewujudkan karya-Mu di dunia ini. Kami menyerahkan Tuhan perenungan firman-Mu saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari Roh-Mu yang kudus hadir memenuhi diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukan. Haleluya. Hadir bagi semua orang. Mungkin itu seumpama ketika kita atau ada orang yang badannya bersih, kemudian ada orang lain yang kemudian dia karena habis bekerja atau habis apa begitu, badannya kotor sekali, dia penuh dengan pokoknya tangannya, badannya semuanya sangat kotor. Dan kemudian orang itu hendak menyalami kita, gitu ya, bersalaman dengan kita. Reaksi kita seperti apa? Apakah kita kemudian dengan gampang, oh ya mari, atau enggak kita akan pikir, wah aduh tangannya kotor ini, gitu. Aduh kok badannya bau, aduh kok begini, kok begitu, gitu. Respon seperti apa yang akan kita tunjukkan kira-kira ketika kita diajak salaman atau kemudian mau dipegang oleh orang lain yang badannya mungkin kita anggap itu wah entah sangat kotor, bau dan lain sebagainya, pokoknya yang ya seperti yang kita bayangkan lah, bisa membayangkan ya kira-kira seperti apa. Nah, respon itulah yang menjadi sesuatu penting di dalam perenungan kita. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus merespon orang-orang yang berkumpul pada waktu itu ketika ia hadir di sana. Jangan membayangkan bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bersih, wangi, atau kemudian juga orang-orang yang terhormat, terpandang gitu. Tidak. Dikatakan bahwa banyak orang-orang yang sakit. Sakit di sini tidak dijelaskan sakitnya apa. Tetapi bisa jadi sakitnya itu macam-macam. Bisa yang sakit buta, bisa yang tuli, atau juga bisa yang kusta, atau mungkin juga sakit-sakit yang lain yang mungkin dalam cara pandang atau kacamata orang pada waktu itu menjijikkan atau bahkan najis. Bisa jadi kan kemungkinan orang-orang itu pun juga ada di situ. Tetapi menariknya adalah diceritakan bahwa ketika Yesus di situ, kemudian semua orang itu berusaha untuk menjamah dia. Menjamah, ingin memegang dia. Ingin memegang Yesus karena percaya bahwa ketika mereka memegang Yesus, mereka akan sembuh dan disembuhkan. Nah, ketika orang-orang yang dalam tanda kutip menjijikkan dalam kacamata waktu itu, ataupun orang yang najis,
Tentu Yesus punya konsekuensi ketika dipegang oleh orang-orang itu. Bagi sebagian orang di masa itu ketika dia dipegang oleh orang yang najis, kan itu sesuatu yang tidak mungkin, karena akan menajiskan orang yang dipegang juga. Tetapi yang Yesus lakukan adalah dia nggak menolak mereka. Yesus nggak kemudian, oh jangan, minggir. Bukan respon itu yang Yesus kemudian tunjukkan. Yesus ya dikatakan ya kayaknya dalam teks ini, Yesus diam saja. Malah Yesus kemudian mengeluarkan kuasa untuk menyembuhkan mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika orang lain mungkin menganggap bahwa orang tersebut najis, ketika ada orang yang dianggap menjijikkan, ketika ada orang yang dianggap tidak layak dan lain sebagainya, tetapi Yesus mau hadir bukan hanya bagi kalangan tertentu yang sehat-sehat saja, bukan hanya bagi kalangan tertentu yang tidak najis saja, tetapi Yesus hadir bagi semuanya. Yesus tidak pernah merespon orang yang hadir, orang yang ada dalam segala keberadaan mereka itu dengan penolakan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mereka. Artinya, Yesus hadir dan Yesus mau kemudian menjamah mereka. Hadir bagi semua orang. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan refleksi kita. Ketika kita hadir bagi orang lain, masihkah kemudian kita membuat batasan-batasan tertentu? Masihkah kita membuat syarat-syarat tertentu untuk kita hadir bagi orang lain? Misalnya, oh yang kenal saja, atau oh yang bersikap baik saja kepada saya, atau oh yang kemudian terpandang saja, oh atau kemudian yang sopan saja, oh atau dan lain sebagainya. Banyak syarat-syarat yang ada yang kita buat ketika kita mau hadir bagi orang lain. Yesus menunjukkan dan mengajarkan bahwa dia tidak pernah membuat syarat apapun. Kalau misalkan ada keterangan pengumuman itu kan biasanya ada bintang kecil gitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Yesus tidak pernah memberlakukan syarat dan ketentuan berlaku itu, tidak. Nah, seringkali kita yang justru membuat syarat dan ketentuan berlaku ketika kita memutuskan untuk hadir bagi orang lain. Dan ketika kita meneladani Yesus, maka refleksi kita adalah, sudahkah kita mau hadir bagi semua orang? Ataukah tadi kita menunjukkan atau mensyaratkan banyak hal untuk kita bisa hadir bagi mereka? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa untuk pergumulan kita, juga untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang bergumul di dalam keberadaannya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Allah yang mau menerima semua orang. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak membeda-bedakan. Allah yang mau hadir bagi semuanya. Dan saat ini kami pun belajar untuk kami juga mau hadir bagi semua. Meskipun seringkali kami yang justru membuat daftar syarat-syarat untuk kami mau hadir bagi mereka. Ajar kami Tuhan untuk tidak memberlakukan syarat-syarat itu. Ajar kami untuk hadir bagi semua orang yang kami jumpai, seperti apa yang Engkau teladankan bagi kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Pergumulan tentang keluarga, pergumulan tentang pekerjaan, pergumulan tentang sekolah, ataupun juga pergumulan-pergumulan lain yang saat ini sedang mengganggu kehidupan kami. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi kami ya Bapa, supaya kami bisa terus dengan kuat, dengan tegar, dan dengan berserah penuh kepadamu, menghadapi dan menyelesaikan setiap pergumulan kami. Kami yakin Engkau ada bagi kami, dan kami yakin Engkau senantiasa mendekap kami dengan kasih-Mu. Dan kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga sedang bergumul di dalam kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tukirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sardi Putih Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki,
Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erneta Nasib, Bapak Hadi Wahyono, anak Nasya Alna Putri, Ibu Ramijo. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Endang Tugirin, demikian juga untuk Bapak Slamet Sunarno. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini, orang tua kami, anak-anak kami ini, Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin Engkau menyertai mereka dan Engkau akan menolong mereka di dalam keberadaan mereka untuk mendapatkan kesembuhan dan kepulihan. Kami yakin Engkau tidak meninggalkan mereka, karena kami yakin Engkau akan memberkati dan menyertai mereka. Kami serahkan ya Tuhan setiap doa, permohonan, dan syukur kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang meladankan kami untuk mau hadir bagi semua orang. Terpujilah namamu, kini dan selamanya. Amin.